warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugi Rahayu dari kelas 12-7. Di sini saya akan memaparkan materi sejarah yang pernah saya pelajari, yaitu materi sejarah tentang sejarah perjuangan melawan Belanda. Dalam perjuangan melawan Belanda, Indonesia dengan Belanda memiliki beberapa perjanjian. Di antaranya, yang pertama ada Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati atau Perundingan Kuningan adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, yang menghasilkan kesepakatan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan tersebut ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 November tahun 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Sebelum pelaksanaan perjanjian Linggarjati telah terjadi serangkaian perundingan di Jakarta dan Belanda. Namun, kedua belah pihak tidak menemukan titik temu tentang status Indonesia sebagai negara merdeka. Perundingan tersebut menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat Indonesia yang memandang sebagai bukti kelemahan pemerintahan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Latar belakang terjadinya perjanjian Linggarjati adalah karena masuknya Ibnei dengan diboncengi oleh Nica sebagai upaya Belanda untuk kembali memiliki Indonesia. Ada pula para tokoh delegasi dari perjanjian ini adalah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri, yaitu Sultan Syahir, sedangkan Belanda diwakili oleh Wim Sermerhorst. Terdapat hasil dari perjanjian Linggarjati. 1. Belanda mengakui secara de facto 3 wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk negara Republik Indonesia Serikat, yang biasa kita sebut RIS, yang berdaulat, demokratis, serta federal. 3. Belanda dan Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda, atau negara persemakmuran dengan Ratu Belanda sebagai pemimpinnya. 4. Belanda harus meninggalkan wilayah Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Yang kedua ada Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dilatar belakangi oleh pertikaian yang terjadi di antara Indonesia dan Belanda. Pertikaian ini disebabkan oleh serangan Belanda ke Indonesia yang terjadi pada tanggal 12 Juli tahun 1947 atau dikenal dengan agresi militer Belanda I. Serangan yang dilakukan Belanda ke Indonesia itu mendapatkan perhatian negara lain dan menjadi kecaman internasional. Kemudian, pada tanggal 1 Agustus tahun 1947, Dewan Keamanan PBB ikut turun untuk membantu menghentikan serangan Belanda tersebut. Akan tetapi, pada tanggal 5 Agustus tahun 1947, Belanda dan Indonesia kembali membuat Dewan Keamanan PBB mengikuti langkah penyelesaian. Dewan Keamanan PBB kemudian membentuk Komisi 3 Negara yang biasa disebut KTN, terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat, yang bertugas untuk memediasi dan menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda. KTN juga berusaha mendekatkan kedua belah pihak, yaitu Belanda dan Indonesia, untuk menuntaskan segala pertikaian dan persoalan militer serta politik. Amerika Serikat selaku salah satu anggota KTN berhasil
mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam perundingan yang berlangsung di atas kapal perang Renville milik AS. Perundingan Renville secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember tahun 1947 di kapal Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir, yang orang Indonesia yang memihak Belanda. Di sini ada pula isi perjanjian Renville. Setelah dilakukan perundingan, disepakati pokok-pokok perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari tahun 1948. Isi tersebut diantaranya 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi Panmuk yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah penduduk di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang ketiga ada Perjanjian Roym-Royen. Perjanjian Roym-Royen, latar belakang terjadinya adalah karena mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini tidak terlepas dari dua perjanjian sebelumnya, yaitu Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Awalnya karena Belanda tak mau mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto, dilakukan Perjanjian Linggarjati di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada 10 hingga 15 November tahun 1946 dan disahkan pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahir dan Belanda diwakili oleh Profesor George Meerhout. Hasil antara lain Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto yang terdiri atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Indonesia merupakan bagian dari negara federal Republik Indonesia Serikat. Ternyata Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati dengan melakukan serangan yang dinamakan agresi militer Belanda 1 pada tanggal 21 Juli tahun 1947 ke kota-kota besar di wilayah Jawa dan Sumatera. PBB lalu membentuk Komisi 3 Negara KTN untuk menuntaskan masalah ini dengan anggota Richard C. Kirby dari Australia sebagai perwakilan Indonesia, Paul van Gieland dari Belgia sebagai perwakilan Belanda, dan Profesor Dr. Frank Graham dari Amerika Serikat sebagai penengah. Kemudian dilakukan perundingan di atas kapal milik Amerika Serikat, USS Renville, yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk pada tanggal 17 Januari tahun 1948. Delegasi Indonesia diketuai Perdana Menteri yaitu Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda diwakili orang Indonesia yang bernama R. Abdul Qadir. Ada pula isi perjanjian delegasi Belanda, di antaranya 1. Menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. 2. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. 3. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai Republik Indonesia sebelum tanggal 19 Desember tahun 1947 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik. 4. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Indonesia Serikat. 5. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar KMB segera
terselenggara setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.